Selamat datang kepada tamu undangan pada siang hari ini yang sudah hadir dalam acara peresmian Wihara Ananda Dusun Ngeluh. Yang mulia biku, yang luhur atasilani, Bapak, Ibu, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia, mohon untuk segera bersiap karena acara akan segera kita mulai. Biku Sangga memasuki tempat acara, hadirin dimohon berdiri dan bersikap anjali. Biku Sangha yang kami muliakan, Yang luhur atasilani, yang terhormat Bupati Kabupaten Semarang, Bapak Haji Ngesti Nugraha, Sarjana Hukum, Magister Hukum. yang kami hormati Camat Kecamatan Getasan Bapak Dr. Andes Eka Jaya Sakti, Master of Art, beserta Muspika. Yang kami hormati Kepala Desa Getasan, Bapak Ahmad Suwarlan atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak, Ibu, donatur pembangunan Wihara Ananda. Yang kami hormati Romo, Ramani, Sesepuh, Bini Sepuh, tokoh agama, Dusun Ngeluh, Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Serta Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Rahayu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Sang Triratna, Tuhan yang Maha Esa, berkat timbunan kekuatan karma kebajikan yang telah kita lakukan, baik di masa sekarang maupun di masa yang lampau, dapat mengondisikan kita hadir pada acara peresmian Wihara Ananda Dusun Ngeluh pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 dalam keadaan yang baik. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Mugianto Dan saya Rina Sayakti yang akan memandu acara pada siang hari ini. yang mulia biku, yang luhur atasilani, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, mari kita awali acara peresmian Wihara Ananda pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Aswatun Hasanah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah doa kebangsaan oleh Yang Mulia Biku Sujano Mahatera. Kepada Yang Mulia Biku Sujano Mahatera kami mohon berkenan untuk memberikan doa kebangsaan. Biku Sangga yang saya muliakan, atas ilani Bapak Camat Getasan beserta jajarannya, para tokoh-tokoh agama, para donatur, Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita rangkai acara peresmian Wihara Ananda ini dengan doa yang kita tujukan untuk negara kita tercinta, untuk dunia dan untuk semua makhluk. Doa kita lakukan menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Buddha, mari kita hening sejenak berdoa secara agama Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk-makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari daratan, dari air, dari pegunungan, dari puncak-puncak bukit, maupun yang datang dari ruang angkasa. Perhatikanlah, dengarkanlah ajaran kebenaran dengan penuh hormat. Perlakukanlah umat manusia, semua makhluk dengan penuh cinta kasih, layaknya mereka memberikan sesajian kepadamu siang dan malam. Dengan kekuatan para Buddha, dengan kekuatan para suciwan, dengan kekuatan Paceka Buddha, dengan kekuatan siswa-siswa sang penakluk kekotoran batin, semoga penyakit, rintangan, mara bahaya, bentuk-bentuk permusuhan, peperangan, dan semua tanda-tanda buruk yang tidak menyenangkan lenyap adanya. Semoga kita, Anda semua, senantiasa berumur panjang, berkekayaan melimpah, berkedudukan terhormat, berkemuliaan luhur, berkekuatan besar, dan berkebahagiaan mendalam. Semoga jasa-jasa kebajikan yang dilakukan membawa kebahagiaan untuk para leluhur, para pahlawan, para pendahulu-pendahulu yang telah meninggal dunia. Semoga mereka berbahagia di alamnya masing-masing. Semoga hujan turun tepat pada waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur, maju, berkembang dengan pesat dan damai. Semoga para raja pemerintah berlaku lurus, bertindak benar. Semoga ajaran kebenaran bertahan sepanjang masa. Semoga semua berkah ada pada kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bhavena sadasoti bhavantu te. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanu bhavena sadasoti bhavantu te.
Bawatu sapa manggalang rakantu sapa dewata sapa sangkano pawena sadasoti bawantu te sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Acara selanjutnya adalah persembahan tari gambyong oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra Semarang. Kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra Semarang, kami persilahkan.
Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah laporan panitia pembangunan Wihara Ananda Dusun Ngelo oleh Romo Sukarti. Kepada Romo Sukarti kami mohon berkenan untuk menyampaikan laporan panitia pembangunan Wihara Ananda Dusun Ngelo. Wonten rahayu. Hawit saking berkah dalem pangeran ingkang maha welas saha maha asih. Mugi tansah sumandha kasalira wonten panjenengan sedaya menapa dene kula satemah hanyembuh tentrem rahayu wilujeng. Wonten pangarsanipun para bapak, para ibu kepareng ing samangke imba pilih anggen kawula ngaturaken palaporan pembangunan Wihara Ananda Dusun Ngelo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Mboten cunduk kalian pangagem kawula awit ing samangke anggen kawula atur palaporan kanthi bahasa nasional amargi wonten piantun ingkang saking Jakarta ingkang supados sedaya menika mangertosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah dalem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya muliakan Sangha Nayaka Sangha Theravada Indonesia Biku Subapanyu Mahatera. Yang kami hormati Padesa Nayaka Provinsi Jawa Tengah Biku Sujano Mahatera. Yang saya hormati Bapak Camat Getasan, Bapak Dr. Andes Eka Jayasakti MA beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Desa Getasan beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Agustin beserta keluarga dari Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu mendapatkan kebahagiaan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Sang Tiratana yang telah memberikan pengayoman dan perlindungan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam acara peresmian Wihara Ananda Dusun Ngelo, Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dalam keadaan sehat. Di kesempatan yang baik ini, kami panitia pembangunan Wihara Ananda mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami segenap panitia bila mana dalam penyambutan kehadiran Bapak Ibu, juga dalam menyediakan tempat duduk dan dalam kami mengaturkan hidangan, kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. 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 Saya mohon maaf yang setulus
Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada umat Buddha Wihara Ananda dan semua pihak yang telah membantu hingga terlaksananya peresmian Wihara Ananda pada siang hari ini. Sebagai laporan kami, saya sampaikan bahwa Wihara Ananda ini berdiri sejak tahun 1985, dibangun oleh umat Buddha Dusun Ngelo dengan ukuran 5 kali 7 meter yang berada di ruangan tengah ini. Pada tahun 2011, wihara kecil ini direnovasi oleh mahasiswa Buddhis dari Jakarta. Tahun berjalan, pada tahun 2018, umat Buddha Wihara Ananda membangun gedung serbaguna yang ada pada hari ini yang kita tempati bersama. Pada tahun 2020, kami melaksanakan pembangunan, tepatnya dimulai tanggal 29 bulan Agustus tahun 2020 dan pembangunan selesai pada tanggal 29 bulan Agustus tahun 2022. Biaya bersumber dari donatur dan swadaya umat Dusun Ngelo. Pembangunan tersebut menelan biaya 609.676.500 rupiah. Yang pada hari ini pembangunan akan diresmikan dan pembangunan prasasti oleh Bupati Semarang, Bapak Haji Ngesti Nugraha, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Yang Mulia Biku Sri Subapanyo Mahatera. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Agustin beserta keluarga. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten yang telah mengizinkan dengan pendirian tempat ibadah. Ucapan terima kasih kami juga kami haturkan kepada umat Buddha dan warga Dusun Ngelo, terutama warga RT 05 Dusun Ngelo yang telah membantu tenaga demi kelancaran pembangunan wihara ini. Demikian laporan kami. Semoga dibangunnya wihara ini, umat Buddha semakin giat dalam beribadah, semakin membuat umat Buddha semakin nyaman, dan semoga wihara ini berkah ikut menciptakan kesejahteraan lahir batin di masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya. Acara selanjutnya adalah pesan serta kesan oleh Bapak Agustin selaku perwakilan dari donatur pembangunan Wihara Ananda Dusun Ngelo. Kepada Bapak Agustin kami mohon berkenan menyampaikan pesan dan kesan untuk Wihara Ananda Dusun Ngelo. Yang Namo Buddhaya, yang saya hormati para Bante Subapano Mahatra, Bante Catamano Mahatra, Bante Sujano Mahatra, Bante Abayanando Mahatra, dan semua para biku sangha yang lainnya. Bapak Bupati Semarang, terima kasih. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dalam peresmian Vihara Ananda.
Sedikit cerita mungkin bisa menginspirasi semuanya yang ada di sini. Sebelum dibangunnya Vihara Ananda, memang sudah berniat ya di dalam hati saya untuk dana vihara, walaupun pada saat itu mungkin belum ada dana, ya, tapi seiring berjalannya waktu, saya dan keluarga diberikan rezeki lebih dan akhirnya saya bertemu Saudari Pauline dan berkesempatan untuk membangun Vihara Ananda. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bante Sujano, Saudari Pauline atas kesempatannya dan sudah memberitakan kesempatan baik kepada saya. Puji syukur saya ucapkan, selain dana Vihara Ananda, puji syukur saya ucapkan selain dana bangun Vihara Ananda, sebelumnya kita keluarga diberikan kesempatan bangun kuti di Curug. Sekarang juga sedang proses pembangunan Vihara Dhammasarana. Dan terakhir kami berkesempatan membeli tanah untuk tempat sekolah minggu di Bangka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya percaya ketika kita berniat baik, maka akan diberikan jalan dan petunjuk tentunya dengan usaha dan pikiran yang benar. Mari kita bersama-sama mulai bangun niat baik dalam hidup kita dan tanamlah kebajikan sebanyak-banyaknya. Besar harapan saya, Vihara Ananda bisa terus bertambah maju, banyak umatnya, sehingga semakin banyak kesempatan orang yang untuk berbuat baik di Vihara Ananda. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah persembahan tari batik oleh anak-anak sekolah Minggu Buddha Metaloka, Wihara Indraloka, Dalangan.
Ya, Ya, acara selanjutnya adalah sambutan serta pesan dhamma oleh Yang Mulia Biku Sri Subapanyo Mahatera. Kepada Yang Mulia Biku Sri Subapanyo Mahatera, kami mohon berkenan untuk memberikan sambutan serta pesan dhamma. Selamat siang. Marilah berajali sejenak. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammacari sukang seti asming loke parang hijati. Segala puja dan puji ditujukan kepada Beliau yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, pembimbing umat manusia yang tiada tarannya di alam semesta. Dhamma yang dibabarkan dengan baik akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Bhikkhu Sangha yang saya sangat hormati. Demikian pula izinkan saya menyapa Bapak Bupati Kabupaten Semarang yang seyogyanya akan hadir, namun dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Camat Getasan, Bapak Dr. Ades Eko Jayasakti MA, beserta jajarannya. Yang saya hormati pula Kepala Desa Getasan dan perangkat desa lainnya, para tokoh lintas agama yang bersama-sama hadir pada siang hari ini yang saya hormati pula. Dan tidak lupa Ketua Panitia peresmian Wihara Ananda, Dusun Ngelo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan ini kami hadir beserta para biku sangga dalam jumlah yang cukup besar. Dalam hal ini sudah tentu Pati Salayaka Jawa Tengah, Bante Sujano Mahatera, Bante Catamano Mahatera, Kepala Wihara Tanah Putih Semarang, Bante Abayanando Mahatera, anggota Dewan Sesepuh, dan para biku lain yang saya tidak perlu menyebutkan satu persatu, apalagi juga beberapa putra daerah. Para tamu undangan, para sponsor,
para dermawan yang berbahagia. Pada siang hari ini kita bersama-sama hadir menyaksikan peresmian Wihara Ananda. Tadi kita bersama-sama mendengar sedikit pesan dan kesan dari donatur, kalau tidak salah Pak Agustin, Ibu Yuli, ya, dan rombongan tadi diwakili Ibu Yuli. Secara pribadi saya merasa terenyuh atau terharu. Satu pengalaman spiritual untuk memberikan sumbangsih, terutama sekali membantu wihara yang ada di tempat sini. Dan tadi katakan juga membantu wihara-wihara di tempat yang lain, bukan hanya di sini saja. Semua memang berawal dari niat. Acara ini, peresmian ini juga itu karena ada niat. Karena ada niat, didorong oleh kemauan, didukung oleh kemampuan, ya, kekompakan kerja, finansial, mungkin keuangan untuk bisa menyelenggarakan acara ini, maka akhirnya terwujud. Apapun itu harus diawali oleh niat, memang niat yang baik. Karena niat yang baik itu akan menghasilkan satu pikiran yang baik, tindakan yang baik. Demikian juga dalam memberikan sumbangsih apapun, itu disertai dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebaikan. Wihara Ananda nama yang amat mudah diingat. Tadi saya dengar bisik-bisik bahwa wihara ini tadinya kecil, hanya ukuran berapa, 5x7. Tapi karena umat Buddha di sini semangat, gigih, ingin memiliki wihara yang lebih besar, fasilitas yang lebih memadai, maka jalan terbuka. Akhirnya bisa direalisasi wihara ini. Meskipun panitia juga sudah bekerja keras, umat mendukung dengan sepenuh hati karena menginginkan suatu perubahan menuju sesuatu yang lebih baik, dan itu menjadi keinginan semua orang. Tapi tanpa adanya bimbingan, tentu juga tidak akan berhasil sesukses sekarang. Karena itu arahan dan bimbingan dari Bante Sujano Patisanayaka Jawa Tengah memang domainnya beliau, yang mengarahkan, yang menyalurkan barangkali kemana donatur harus membantu dan membantu di mana. Akhirnya umat Buddha di Dusun Ngelo ini bisa memiliki wihara yang jauh lebih representatif. Kalau nggak salah lantai 2 ya, lantai 2, lantai 1, lantai 2. Dia dari jauh kelihatan simbolnya. Saya mengamati wihara-wihara beberapa di Salatiga ini, di Kabupaten Semarang dan sekitarnya itu
sekarang stylenya itu sangat sangat indah, punya cirinya stupa Pak Camat. Dan di atas kalau masjid itu punya juga kubah, lalu yang gereja maka wihara punya stupa. Dan itu menjadi ciri. Dan di Kabupaten Semarang, Pak Camat nampaknya sudah familiar, sudah akrab dengan wihara, dengan akrab dengan umat Buddha. Sehingga ya ketemu kita datang di sini tidak asing, mungkin seperti keluarga sendiri. Kami juga hadir di beberapa peresmian wihara. Tahun yang lalu kami meresmikan beberapa wihara di Kabupaten Semarang, juga dengan Pak Bupati. Kami setiap bulan hampir meresmikan wihara. Kemarin bulan yang lalu kami juga meresmikan wihara di Kepulauan Riau. Hari ini dan dari sini saya akan meresmikan wihara di Jemberana, tidak salah, di Negara. Dari Singaraja ini ke perbatasan di Negara. Juga ada peresmian beberapa hari yang akan datang. Bulan depan juga ada peresmian wihara. Saya berpikir wihara tidak banyak, ya umat Buddha juga tidak sebanyak ya dengan saudara-saudara yang lain. Tapi wihara-wihara selalu ada, dan adanya wihara itu selalu karena ada umat Buddha di sana. Mungkin wiharanya masih kecil, mungkin ditambah besar, dibesarkan seperti yang di sini, atau yang juga dirintis baru karena umat Buddha di situ belum ada wihara dan seterusnya. Tentu kehadiran kami para biku termasuk kami sendiri yang datang juga diundang sama dengan Pak Camat dan lain-lain. Mungkin kalau saya tidak diundang, mungkin saya tidak datang di sini hari ini. Dan saya juga baru sekali ini datang di tempat ini. Ya. Saya juga baru tahu, ternyata ada wihara baru diresmikan. Saya lihat di gambar, bagus. Ya kami tugasnya itu suruh meresmikan wihara. Di mana-mana ada wihara kami diundang datang. Ya kami diundang datang dan bisa datang saja sudah merasa maram. Ya apalagi tidak usah membangun. Ya sesekali sangga diminta bantuannya ya lewat Patisanayaka. Bante wihara ini perlu bantuan segini-segini. Ya sangga juga menyalurkan dana, tetapi juga tidak besar, ada prioritas kami bantu. Tapi ada yang tidak perlu minta ke sangga tapi jadi, tapi kami diminta meresmikan. Ya matur nuwun, ya kami hadir meresmikan. Setidaknya kami hadir bisa membuat marem, bisa membuat ya umat Buddha itu merasa ayem, merasa bahagia. Dan kami sudah tentu juga merasa bahagia apabila ya dapat hadir dan dapat memenuhi harapan meresmikan wihara. Peresmian wihara ini sudah menjadi bagian tradisi. Wihara-wihara baru atau wihara-wihara yang direnovasi purna bugar. Karena itu juga merupakan satu bentuk kebiasaan secara umum, secara nasional. Dan kalau wihara diresmikan rasanya umat menjadi lebih memiliki keyakinan. Seperti pengakuan, baik pengakuan secara institusi keagamaan, lingkungan umat Buddha sendiri, tetapi juga dari pemerintah. Ada Tapak Aswa, Pak Bupati dan lain-lain, itu menjadi lebih ada satu tidak sekadar kebanggaan, tapi penguatan, merasa
meyakinkan bagi umat Buddha. Tidak masalah, karena apa sih? Ya, sulitnya tanda tangan dan kami datang juga, seperti para bante-bante yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena ini saya diminta sambutan dan pesan Dhamma. Pesan yang ingin saya sampaikan tidak berat, yang ringan-ringan saja. Untuk hal-hal yang tadi telah sampaikan untuk wihara saya anggap cukup. Tetapi yang ingin saya uraikan, ya, sehubungan dengan membangun wihara, merenovasi wihara. Umat Buddha tidak hanya sekadar membangun fisik, membangun gedung. Karena apa artinya membangun fisik, membangun gedung dari yang lama menjadi baru, kelihatan indah, kelihatan megah. Keindahan dan kemegahan ini yang terlihat dalam bentuk fisik ini hanya sementara saja. Karena tidak ada sesuatu yang ajak, yang bisa bertahan. Cat yang lama-lama pudar. Gedung yang tadinya indah juga lama-lama menjadi kumbal dan seterusnya, bahkan bocor-bocor. Tidak ada sesuatu yang abadi, yang dikatakan sebagai materi, sebagai bentuk bangunan ini itu tidak ada. Tetapi kalau umat Buddha tidak sekadar menginginkan wihara yang bagus, wihara yang indah, yang nyaman dengan fasilitas yang dimiliki, karena kenyamanan juga penting, tetapi juga berpikir bagaimana membangun wihara di dalam diri sendiri. Bukan hanya di luar saja, tapi membangun sesuatu yang ada di dalam diri sendiri. Karena arti wihara bukan hanya wihara secara fisik, tapi wihara itu juga yang berarti adalah kediaman di dalam diri, yaitu di dalam batinnya sendiri. Kalau seseorang memiliki kediaman luhur di dalam batinnya, maka batin seseorang itu dikatakan adalah batin yang berkualitas. Batin yang berkualitas itu adalah batin yang memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama, batin yang selalu dimunculkan pikiran cinta kasih dan kasih sayang. Yang kedua, pikiran yang selalu muncul rasa belas kasihan kepada siapapun juga. Yang ketiga, pikiran yang selalu bersimpatik. Dan yang keempat, pikiran yang seimbang, pikiran yang teguh. Inilah 4 ciri yang dikatakan seseorang memiliki wihara di dalam batin. Wihara ini adalah nilai-nilai luhur, yaitu Brahma Wihara, kediamannya para Brahma. Kalau kita memiliki cinta kasih dan kasih sayang yang dimunculkan di dalam batin sendiri, setiap saat, setiap waktu, baik berdiri, baik duduk, baik berjalan, maupun berbaring, ketika tidur tiada lelap, pikiran selalu mengembangkan pikiran cinta kasih dan kasih sayang, maka dengan pasti maka tidak ada kebencian. Kebencian tidak muncul. Kenapa kebencian muncul? Kebencian muncul karena pikiran ini telah berubah dari pikiran baik menjadi pikiran yang buruk, yaitu pikiran kotor, benci, dengki, iri hati, dendam. Itu adalah pikiran yang kotor, pikiran dikotori oleh pengotor pikiran.
Tapi pada saat pikiran ini muncul cinta kasih sayang, maka pikiran yang buruk lenyap. Maka untuk dapat melenyapkan segala pikiran buruk, maka hendaknya seorang mengembangkan pikiran cinta kasih sayang kepada siapapun juga. Di bawah ada tulisan Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Seringkali ya kalimat ini yang seringkali disebut sebagai doanya agama Buddha, doa yang universal, doa yang tidak mengarah kepada hanya individu tertentu, kelompok, tapi kepada semua makhluk. Dikatakan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ketika pikiran cinta kasih ini muncul di dalam batin, pikiran baik ini tentu berkembang. Ucapannya juga ucapan yang disertai cinta kasih sayang. Kalau ngomong-ngomong yang enak, yang nyaman, yang manis, karena pikirannya pikiran cinta kasih. Tindakannya juga tidak kasar, karena pikirannya diliputi cinta kasih. Kalau membantu orang lain juga membantu dengan cinta kasih. Inilah hal yang pertama, yaitu ciri orang yang memiliki vihara di dalam batin. Yang kedua, rasa belas kasihan. Sudah tentu karena memiliki cinta kasih dan kasih sayang atau belas asih, maka rasa belas kasihan muncul. Tidak melihat itu siapa, manusia atau bukan manusia, hewan atau binatang. Kalau melihat makhluk itu, kasihan. Dan kita sebagai manusia punya nurani, melihat sesuatu yang di depan mata kita atau kita dengar dengan telinga kita, sesuatu yang dia menderita, makhluk itu menderita, makhluk itu butuh pertolongan. Apa yang kita muncul? Bukan kita munculkan secara otomatis. Kasihan ya, kasihan. Kasihan itu binatang itu. Kasihan itu hewan itu. Kasihan si A, dia lapar dia. Kasihan dia haus. Kasihan dia kehujanan, kasihan. Karena memiliki pikiran cinta kasih sayang, bahkan rasa belas kasihan. Coba kalau memiliki pikiran benci, wah lihat orang lain yang gedingke, yang gak menyenangkan, tambah lebih muntap, lebih marah. Karena apa? Karena tidak senang, karena marah dan sebagainya. Karena itu pikiran cinta kasih dan kasih sayang dan rasa belas kasihan itu adalah ciri daripada seorang yang memiliki vihara di dalam batin, yaitu nilai-nilai luhur. Orang yang memiliki rasa belas kasihan akan membantu kepada siapapun juga tanpa melihat kamu siapa? Harus tanya dulu namanya siapa. Harus tanya dulu latar belakangnya apa. Harus tanya dulu dia itu kepercayaannya apa. Tidak. Karena cinta kasih dan kasih sayang itu yang muncul, dan ketika orang mau membantu dengan tangan dan badan sendiri, itu betul-betul dilandasi oleh nilai luhur, nurani yang baik, yang mengerti kebajikan, ngerti kemuliaan. Yang ketiga, memiliki rasa simpati. Ketika melihat orang lain berhasil, dia berhasil naik jabatan lebih tinggi, dia honornya, gajinya lebih besar. Kalau mereka dalam satu tempat kerja yang sama, atau mungkin tim kerja yang sama, kalau seorang memiliki rasa simpatik kepada orang lain atau temannya yang berhasil, maka dia senang.
turut senang, turut bahagia atas keberhasilan orang lain. Orang lain bisa beli motor, wah turut bahagia. Siapa tahu kalau Anda punya motor nanti saya perlu ya tumpangan, saya bisa ikut naik. Kalau orang lain punya mobil baru, saya belum punya, atau punya motor, lalu kemudian orang lain itu punya, berhasil, maka simpati turut bahagia. Dengan berpikir, ya kalau dia punya, ya siapa tahu nanti saya diajak. Siapa tahu, tapi kalau tidak diajak juga tidak apa-apa. Ya, saya sudah senang. Bukan ketika melihat orang lain berhasil, timbul iri hati, timbul rasa tidak senang. Tidak senang melihat orang lain berhasil, tidak senang melihat orang lain sukses. Itu adalah pikiran yang tentu saja bukan pikiran yang baik. Pikiran yang baik, orang-orang yang mulia akan selalu simpati dengan keberhasilan orang lain. Itulah yang membuat kenapa seorang itu menjadi berhasil, karena orang simpati. Karena sesungguhnya ketika kita berhasil karena keberhasilan kita, juga karena kita bisa belajar dari orang yang berhasil. Ya kalau kita tidak senang dengan orang yang berhasil, ya bagaimana kita bisa berhasil? Karena kita tidak akan mungkin ada kesempatan belajar dari orang yang berhasil. Itulah kandungan makna kenapa orang yang simpatik itu satu saat bisa berhasil, mungkin lebih berhasil daripada orang yang berhasil. Karena bisa melihat apa yang dicapai, bahkan juga kekurangan yang dicapai oleh orang lain. Karena sesuatu apa yang dicapai oleh orang lain tentu saja pasti ada kekurangannya. Tetapi kalau orang mempelajari kekurangan orang lain, bukan mempelajari untuk mencela, untuk mencari kesalahannya, tetapi bisa belajar dari kebaikannya, dari kekurangannya, maka seorang bisa menjadi orang berhasil dan orang sukses. Dan ketika di puncak keberhasilan, dia tidak sombong. Ada orang yang di puncak keberhasilan, kenapa dia jatuh? Karena dia angkuh, dia sombong. Merasa bahwa keberhasilannya, ini loh aku yang paling berhasil, aku yang paling hebat di antara kalian. Karena kesombongannya itu dan merendahkan orang lain, maka satu saat di puncak keberhasilannya ini seperti pohon, dia semakin tinggi, badannya semakin besar, akarnya tidak kuat, dia bisa ambruk. Tetapi ketika pohon kuat, akarnya kuat, badai apapun, dia bisa bertahan. Karena apa? Dia simpatik, dia bisa menghargai orang lain, dan dia bisa mengambil hal-hal yang baik dari orang lain. Itulah kehidupan. Maka yang pertama adalah cinta kasih sayang, adalah nilai luhur yang memungkinkan dimiliki oleh semua orang dan seharusnya dimiliki oleh semua orang, yaitu memiliki cinta kasih dan kasih sayang kapanpun juga. Memiliki rasa belas kasihan, memiliki rasa simpati kepada siapapun juga. Dan yang keempat, memiliki batin yang seimbang, memiliki keteguhan. Kalau satu saat seseorang itu tertimpa oleh masalah-masalah, apakah itu mungkin bencana, kesulitan, kesukaran, ya. Tetapi karena orang ini adalah orang yang batinnya teguh, maka keteguhan batinnya dia bisa cepat pulih mengatasi kesulitan yang dihadapi. Tidak goyah, tidak gampang terpuruk. Andai kata dia terpuruk, orang yang teguh dia akan cepat kembali membantu diri sendiri. Sehingga
sebentar di dalam kesulitan, dalam masalah dia bisa mengatasi sendiri. Tapi orang yang seimbang batinnya, orang yang teguh, dia akan memiliki prinsip yang kuat, sikap hati-hati. Sudah tentu dia memiliki cinta kasih sayang. Dia memiliki rasa belas kasihan, dia simpatik dan batinnya teguh. Dia memegang kebajikan, dia memegang kebenaran. Dia berjalan pada jalan kebajikan, jalan kebijaksanaan. Dia memberikan manfaat pada banyak orang. Seperti mereka yang karena terdorong oleh rasa belas kasihan membantu wihara, membantu ini, itu dan sebagainya. Ya, mungkin bukan saja wihara, banyak organisasi yayasan Buddhis yang membantu juga bukan ya wihara, tetapi membantu yang lain-lainnya, ya secara umum. Karena apa? Karena itu muncul diawali karena cinta kasih dan rasa belas kasihan, ingin membantu mengurangi penderitaan orang lain. Dan karena simpati mungkin keberhasilan orang lain sehingga kemudian mendukung. Dan dirinya menjadi orang yang memiliki keteguhan, memiliki prinsip yang kuat, janji diri, dia akan melakukan apa yang dia pikirkan, dia coba untuk lakukan, dia ucapkan, janji-janji juga dia akan realisasikan, dan tindakannya semua juga yang mendatangkan manfaat. Karena tujuannya manfaat, memberikan manfaat yang pertama bagi diri sendiri, yaitu manfaat kebajikan. Guru Agung Buddha Gautama hidupnya selama 45 tahun mengabdikan kepada masyarakat, pada dunia. Meskipun beliau telah mencapai kesempurnaan sebagai manusia, beliau tetap memberikan pengabdiannya karena memberikan manfaat. Tentu kalau beliau adalah sudah selesai dengan diri sendiri. Berbeda dengan kami yang juga masih harus berjuang. Tetapi memberikan manfaat lebih utama pada diri sendiri, yaitu menambah karma baik, menambah kebajikan untuk tujuan mencapai kesempurnaan, kebebasan dari penderitaan. Dengan menolong orang lain dan menolong orang banyak dan semua makhluk, tentu akan dirasakan manfaatnya dan juga akan mendapatkan manfaat secara langsung, karena kebaikan pasti akan mendatangkan kebaikan. Orang yang baik maka nama harum, keterkenalan, dan juga dicintai oleh banyak orang. Inilah 4 ciri-ciri sifat luhur yang perlu untuk ditimbulkan, ditanamkan di dalam diri setiap umat Buddha. Inilah pesan singkat yang saya sampaikan dalam kesempatan peresmian Vihara Ananda Desa Ngelo, Kecamatan Ketasan. Semoga wihara yang baru direnovasi ini, Ananda itu mengingatkan kepada pembantu atau siswa Guru Agung Sang Buddha yang memiliki ciri dia adalah punya pengetahuan luas sebagai bendahara Dhamma, seorang yang sangat halus dan melayani semua siswa atau siapapun juga yang datang kepada Guru Agung Sang Buddha. Ananda adalah salah satu nama biku pada zaman Sang Buddha, yaitu nama seorang arahat,
Semoga ini mengingatkan kita menjadi spirit bagi umat Buddha di sini. Begitu datang di Wira Ananda, maka spirit semangat melayani dan terus berbuat kebaikan ini selalu dikembangkan. Selamat peresmian Wihara Ananda. Semoga Wihara Ananda maju, ya, umat Buddhanya semakin solid, kompak, kemudian juga memiliki keyakinan yang kokoh dan terus berbuat kebaikan dengan mengembangkan 4 ciri, yaitu nilai luhur yang tadi telah sebutkan di atas. Terima kasih. Sabe sata Bhavantu Sukitata. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah persembahan tari puja oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Shailendra Semarang. Kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Shailendra Semarang, kami persilahkan dan mohon beri tepuk tangan yang meriah untuk Sekolah Tinggi Agama Buddha Shailendra Semarang. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa tari puja yang dibawakan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Shailendra Semarang ini merupakan garapan dari Mahakarya Agung
dari dosen tari oleh Ibu Wilis Renggeniasih Endah Ekowati, Sarjana Seni Magister of Art. beliau merupakan dosen tari di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra Semarang, dan perlu kami sampaikan bahwa tari puja ini pernah mewakili menjadi duta tari Buddhis di acara International Buddhist Festival yang berlangsung di negara India. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk tari puja yang dibawakan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra Semarang. Terima kasih sebelumnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila ini berarti semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati ini dari Ketua Umum atau yang dalam hal ini, mungkin kalau salah mungkin dimaafkan ya, karena sesuatu yang baru. Ketua Umum atau Sang Hanayaka. Ini yang di tingkat pusat atau Sangha Tera Wada Indonesia, ya, dalam hal ini dirawi oleh Pak Bopo Bante Supanyu Mahatera beserta Bante Pak Bopo Daryo, siapa Pak? Sujarno. Kemudian juga yang saya hormati para biksu Sangdai, baik dari pusat maupun yang dari Semarang, yang saat ini rawuh di Kecamatan Getasan. Kemudian wabil khusus saya hormati Ibu apa Mbak kalau saya undang, Bu Agustin beserta keluarga selaku donatur pembangunan Wihara Ananda saat ini. Kemudian juga yang saya hormati Forkompinjam Kecamatan Getasan yang dalam hal ini dari Pak Dan Ramil maupun Pak Kapolsek. Kemudian juga dari perangkat desa, Pak Kepala Desa atau yang mewakili beserta jajarannya, juga tokoh-tokoh agama di Desa Getasan ini, tokoh agama, tokoh budaya. Tadi saya lihat ada Pak Soekardi dan sebagainya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini kita dapat melaksanakan peresmian Wihara Ananda di Desa Getasan, Kecamatan
Getasan. Yang pertama kami mohonkan izin kepada Bapak Bupati yang Semarang, Kabupaten Semarang yang saat ini tidak bisa rawuh secara pribadi karena hari ini ada 7 acara yang saling berkaitan, kemudian menugaskan saya selaku Camat Getasan ini untuk mewakili beliau dengan ucapan untuk saudara-saudara kepada saudara-saudara kita dari umat Bunda dengan ucapan salam damai, namo buddhaya, namo buddhaya dan rahayu itu katanya. Ini mungkin, dan beliau Bapak Bupati juga nitip pesan mungkin bisa disampaikan kepada panitia, ada sedikit donasi yang nanti mau disampaikan Pak Bupati melalui panitia, nanti panitia bisa melalui saya. Itu pesan dari Bapak Bupati Semarang. Bapak, Ibu, dan semua hadirin yang saya hormati, saat ini saya khususnya yang mengatasnamakan pemerintah Kecamatan Getasan sekali lagi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para bante dari Jakarta maupun yang dari Semarang, lebih khusus lagi keluarga Bu Agustin yang saat ini dengan kepeduliannya membangun atau istilahnya ikut memelihara kehidupan beragama, khususnya umat beragama di Kecamatan Getasan. Perlu Bapak Ibu ketahui, Kecamatan Getasan ini adalah 19 kecamatan, satu kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang yang merupakan miniatur dari kehidupan beragama, kehidupan budaya, kehidupan sosial Indonesia. Karena di sini hampir semua agama itu hidup dengan subur, ada toleransi yang tinggi, situasi yang kondusif, sehingga di sini umat Buddha itu hampir dari 13 desa yang ada, ini semuanya ada umat Buddha. Dan ini hidup berdampingan, hidup selaras, serasi, seimbang, dan ini menjadikan kebanggaan bagi saya yang saat ini ditugasi untuk istilahnya memimpin khususnya di Kecamatan Getasan ini. Juga saya ucapkan banyak terima kasih khususnya dari mana itu Sanghahanayaka dari pusat, karena kebetulan saya dapat informasi banyak kehidupan beragama khususnya Buddha di Werairu sudah banyak bantuan-bantuan yang sudah tersalurkan. Saya kemarin yang terakhir itu ada bantuan seperangkat gamelan itu di desa Batur, khususnya di Dusun Tekelan. Itu kemarin saya dapat masukan itu dapat bantuan seperangkat, dan mungkin ada banyak lagi bantuan-bantuan, baik itu bantuan sarana prasarana maupun bantuan-bantuan moral kaitannya dengan kehidupan beragama khususnya di agama Buddha. Bapak Ibu yang saya hormati, apa tadi yang disampaikan oleh Bante Subapanyu Mahatera itu memang benar pada saat sampaikan, memang kehidupan filosofi kehidupan nanti yang disampaikan ini memang saat ini benar-benar menjadi panduan atau istilahnya
semacam ugeran dalam hal ini tadi sampaikan di keluarga itu harus ada cinta kasih, ada belas kasihan, ada rasa simpati. Nah, di sini juga kami kembangkan di fungsi-fungsi keluarga itu adanya agama, adanya budaya, adanya fungsi agama, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan. Itu merupakan akar dari kehidupan yang mungkin muaranya adalah kesejahteraan, baik sejahtera lahir maupun batin. Kemudian juga saya mengapresiasi khususnya dari panitia Persemian Wihara Ananda ini yang telah mengemas kegiatan ini dan bisa menghadirkan tokoh-tokoh agama, baik tokoh utama agama Buddha yang saat ini rawuh. Mungkin ini kalau tadi Bante Suparpanyo tadi menyatakan baru pertama kali ini, monggo selanjutnya masih banyak desa-desa yang menunggu kehadiran beliau-beliau ini, paling tidak untuk memberikan kekuatan moral khususnya untuk umat beragama Buddha yang ada di daerah-daerah, apalagi yang daerah-daerah cukup terpencil. Itu ada yang di Batur itu, saya kemarin ke sana itu wiharanya ya cukup memerlukan energi untuk menyapai ke sana. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya harap umat beragama Buddha ini mempelopori kehidupan yang harmonis, yang sejuk, apalagi nanti pada saat ini tahun-tahun ini tahun politik, karena saya yakin karena di sini sudah terkondusif dan sudah terbiasa dengan toleransi yang tinggi, sehingga saya yakin dan saya optimis masyarakat di Desa Getasan, lebih khusus lagi di Desa Getasan dan lebih umumnya lagi di Kecamatan Getasan, bisa dengan hidup berdampingan, bersilaturahmi, berinteraksi satu sama lain tanpa memandang itu agama, ras, budaya dan sebagainya. Ini pada saat ini kebetulan hari-hari ini banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya nguri-nguri tradisi budaya. Kalau di sini ya istilahnya Bante, ada istilahnya merti dusun. Merti dusun itu semacam persembahan dari masyarakat atau rakyat kepada bumi pertiwi yang telah memberikan sebuah persembahan yang untuk kehidupan, baik itu air yang tanaman yang subur dan sebagainya. Ini kita peringati di beberapa desa ini ada kegiatan yang namanya merti bumi, merti desa. Kalau di kabupaten ada yang namanya merti bumi serasi, kalau di masing-masing desa ini. Dan sore hari ini juga masih banyak kegiatan di merti bumi serasi, dan saya sampaikan sekali lagi terima kasih khususnya tamu-tamu baik yang dari Jakarta maupun dari Semarang. Harapannya kegiatan ini tidak hanya kegiatan peresmian, tapi ada semacam pembinaan maupun untuk umat-umat di desa, baik di Desa Getasan maupun di desa-desa lainnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun, salam saya, salam Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangsa. Matur nuwun. Ya, demikian tadi sambutan dari Bapak Camat Getasan, Bapak Dr. Randes Eka Jaya Sakti, Magister of Art. Untuk acara selanjutnya adalah penandatanganan prasasti yang akan ditandatangani langsung oleh Sang Hanayaka
Ketua Umum Sangga Theravada Indonesia yang mulia Biku Subha Panyo Mahathira dan akan didampingi oleh Pade Sanayaka Jawa Tengah yang mulia Biku Sujano Mahathira serta Bapak Camat Ngutasan, Bapak Dr. Andes Eka Jaya Sakti, Master of Art, disilahkan untuk naik ke atas panggung. Oh, kan baca paraf. Untuk acara selanjutnya adalah penyerahan cenderamata. Bagi nama-nama yang saya sebutkan, mohon untuk naik ke panggung. Kepala Desa Getasan Bapak Suarlan atau yang mewakili, Ibu Agustin, Ibu Paulina, Bapak Rusdi dari Semarang, serta Bapak Sulimin dan Bapak Paryudi, tokoh agama Dusun Ngelo. Ya, kami mohon nama-nama yang telah dipanggil untuk naik ke atas panggung untuk menerima cenderamata. Dan kami mohon untuk kepada Romo Soekardi dan juga Bapak Yasmin selaku Daya Kasaba Wihara Ananda Ngelo untuk memberikan cenderamata.
Dilanjutkan foto bersama. Monggo foto bersama di atas panggung. Ya, kami mohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah gunting pita yang berada di pintu ruang Damasala di lantai 2 yang akan digunting pitanya oleh Bapak Camat Getasan, Bapak Dr. Andes Eka Jaya Sakti, Master of Art, yang akan didampingi oleh Biku Sangga, serta Bapak Ibu yang kami panggil. Bapak Suarlan atau yang mewakili, Ibu Agustin, Ibu Paulina, Bapak Rusdi dari Semarang, Bapak Sulimin, serta Bapak Paryudi selaku tokoh agama Dusun Ngelo. Ya, kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu yang kami panggil untuk meninjau langsung ruang Damasala terbaru yang ada di lantai 2 dan menyaksikan secara langsung sebagai tanda bahwa Wihara Ananda Ngelo resmi dinyatakan untuk beribadah umat Buddha di Dusun Ngelo dan sekitarnya. Dan kami mohon Mas dari sana, kamu dari sana. Nah, enak. Ya. Ditembak dulu baru Ya. sembari dulu. Ya. Oke. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 19 Februari tahun 2023 kita resmikan Wihara monggo Romo Pandita Ananda bisa meninjau langsung ruang Damasala yang ada di atas. Getasan, Kecamatan Getasan dengan selamat, sentosa, dan Tuhan apapun, dan ini menjadi berkah kita semua, utamanya berkah untuk umat Buddha di Kecamatan Getasan. Sapa sangka bawina sada soti bawantu te. Iya. Untuk pemotongan kita sudah dilaksanakan. Silakan untuk meninjau ruang Damasala yang ada di lantai 2. Tiap pagi dan malam sekali. Tapi biasanya ditentukan seminggu berapa kali yang ini. Atau hari upacara dan perayaan-perayaan hari besar, Waisak, Sada, Kantina, Magelang Buddha. Itu 4 hari raya besar agama. Ini stylenya style Garuda. Ini sama dengan yang jadi duduk
Ini namanya memutar roda. Jadi ajaran Buddha tingkatannya roda dhamma memutar roda. Jadi hidup ini seperti roda. Jadi memutar ajaran kebenaran itu seperti roda. Ini namanya Buddha. Dan instan para yang ini yang membuat mutilah. Maestronya itu Pak Nyoman. Tapi orang barat sudah dimutilah sudah lama sekali. Dan kebanyakan seni patung apa itu Pak Nyoman. Tapi sekarang banyak sekali. Di mutiara hampir semua pintu itu sudah punya seni patung macam-macam. Itulah. Iya. Kalau dituakan di wihara setempat biasanya namanya pandita. Pandita itu artinya bijaksana. Jadi orang yang dianggap lebih bijaksana. Dan biasanya itu di wisuda juga. Wisuda itu jadi pandita. Nah, pandita biasanya umat. Itu dari majelis Mangga Budi. Kalau kami para biku itu maksudnya yang ngasih ajaran pencerahan. Betul, itu kalau hari-hari pandita. Tapi kami para biku karena terbatas sehingga paling sebulan berapa kali ada. Paling tidak 4 hari raya besar, 4 hari raya besar atau pas kunjungan lalu kami hati bisa memberikan ada. Jadi kalau mungkin di muslim kayak ustadz, di sini pandita. Kalau di muslim itu kayak kiai, kami seperti para biku yang sepuh-sepuh. Kayak sepuh ya kan. Ini yang ini hanyalah ini objek saja. Jadi objek penghormatan. Jadi Butanopang ini menggambarkan bahwa sifat-sifat Buddha yang sempurna. Jadi ketika orang baca doa atau baca partai itu untuk mengingat sifat-sifat mulia Buddha, bukan memohon meminta. Jadi memuja artinya mengingat sifat-sifat mulia Buddha supaya kita juga jadi mulia. Hanya objek penghormatan, objek puja atau objek meditasi. Jadi konsentrasi. Kalau di saudara kita yang lain kayak kiblat lah sendiri bisa. Jadi ini kiblatnya umat Buddha supaya tidak kesana kesini, jadi kiblatnya mengarah sama-sama. Dan ini objek meditasi, objek puja ketika sedang sembahyang. Dan sembahyang waktu hampir itu kayak muslim di bawah. Ini Buddhis dan Muslim punya kemiripan hampir sama. Salah sembahyang di bawah. Dan juga kalau di muslim kalau naik haji kan ada titik seperti itu. Iya, kalau yang sekarang haji yang membedakan sama Dante yang pakai itu masih murid. Masih siswa. Ini sudah kalau dalam kita sudah Bante artinya kalau di Jawa Dubijo. Mari kita foto sama-sama. Kita foto bersama. Foto bersama. Disampaikan Pak Bupati. Iya, nanti saya laporkan. Ini ada. Berapa dikit? Bantu ya Pak ya? Iya. Berapa dikit? Iya. Bentar ya. 1, 2, 3. Lagi, Leo. Iya, tangannya gini terus. 1, 2, 3. Silahkan Pak Lurah, Pak Lurah dan Pak ini. Pak kanan. Kanan kirinya saya. Bentar ya. Bentar ya. Bentar. Ya. Bentar ya, siap ya.
Tahan bentar, agak mundur dikit Bapak. Nah, oke. Mungkin malah di baunya di belakangnya atas lan. Ya, betul. Oke, tahan ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, ulangi bentar. 1, 2, 3. Bentar ya, pakai handphone dulu. 1, 2. 1, 2, 3. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Demikianlah acara peresmian Wihara Ananda Dusun Ngelo. Kami ucapkan anumodana dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Yang Mulia Biku, Bapak Ibu serta hadirin. Kami selaku pembawa acara dan panitia yang bertugas dalam acara peresmian Wihara Ananda di Dusun Ngelo ini memohon maaf bila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kegiatan pada siang hari ini memberikan manfaat dan juga berkah bagi kita semua. Akhir kata dari kami, Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. salam kebajikan. Rahayu. Namo Buddhaya.